Rondomnya apa? Iya Pak. Rondom nasabahnya apa? Ini kamu mau bukaan aja. Jangan kalian Pak, Bapak, Ibu. Sopen lagi. Dek. Sopen. Iya, dengan sok. Pak ini sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, peserta perulanis hipertensi yang kau hormati, dari pun kau langsung ke matur. Kita monggo tansah mudahan roh syukur matang Gusti Allah oleh yang kesempatan jenjang dilangsung menika kita sami saged matompat manunggal wonten ing puskesmas paling bisa menika kanthi kawonten sehat dan wonten panganan sembah menapa. Ingkang sanesipun matur nuwun awit karo panjenengan sami wonten ing acara perdana nggih. Perdana perulahan menika awit menapa Bapak Ibu kaitanipun kalian kegiatan menika salah satu prioritas pelayanan wonten puskesmas menika. Terus ingkang sampun lumampah menika perulahan kagem GM. Terus ingkang kagungan masalah kalian bisnis yang injil menika sampun beberapa tahun berjalan dan kaitanipun kalian menika perulahan menika sakyanipun gula menika diperkaya. Sajane kalian itu bukan penyakit, bukan penyakit. Saya benar kaitannya langsung. Cuma dampaknya itu yang harus diperhatikan. Jadi nek dia diulang itu namanya diabetes mellitus atau penyakit gula itu adalah gagal tidak metabolisme. Metabolisme di stop terus gagal metabolisme mama. Cuma nek itu benar diperkelola dampaknya itu yang membahayakan. Gini, dampaknya untuk tubuh kita saraf, jantung, otak, ginjal dan sebagainya. Sampai hipertensi ini kita terus ini ulang orang berikut cuma ini harus dikelola karena dampak hipertensi itu juga dampaknya juga ke otak, jantung, ginjal sama. Ya, baik Pamela. Inisiatif sebagai pihak puskesmas, mereka penderita atau pasien atau masyarakat yang terdeteksi kasus hipertensi menika dikelola dan sebagai grup untuk memiliki mungkin kegiatan untuk 1 bulan sekali untuk senam ada aktivasi dan sebagainya terus kelompok di damel sepatus apa supaya yang mengalami permasalahan seperti ini bisa terkelola dengan baik. Kualitas hidupnya itu lebih langsung saya mari. Nah, Pak mereka dibuat-buatkan, ya, untuk perdana untuk kita di tahun baru ini awalnya baik, mudah-mudahan nanti yang dari tahu, ya, tinggal bertahap menurut saya harus semolas, jatuh, ya, hari ini mungkin terkendala hujan atau terkendala lain, ya, dari secara pribadi, dan nanti untuk kegiatan yang bulan depan mereka pun kita keluar kembali meskipun jadwal yang tinggi meskipun menggunakan modern grup mungkin sebatas nanti meranti ini ada mereka sama mengatur masyarakat perawanan yang sami mungkin kegiatan mereka bermanfaat ke depan dan menjadi kesehatan dengan sesuai kalau kita menikah tanpa sengit pulau saat itu mereka arah sakit bapak kepala mas dokter Diki jadi bermati pada hari ini seluruh teman-teman kami untuk hapus kalau sering lo hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menginjak Bapak Ibu. Jadi apa tuh gitu Pak Ibu semua saya pakai bahasa Indonesia gitu terus ngomong gitu saya sedikit tapi takut salah
Ada salah. Bapaknya cuma satu ya. Tapi ada yang lain. Ada. Kemudian bisa nambah bapaknya, Pak. Nanti bapak merasa gatal sendiri. Bagus deh. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan di Bapak Ibu semua dan dikumpulkan untuk pertama kalinya dalam satu grup kelompok Prolanis yang baru. Saya perkenalkan, saya di sini sebagai Pak Puskesmas yang menangani Pak Bupati sebagai Pak Puskesmas sejak tahun lalu. Mungkin ada yang pernah ketemu, mungkin baru ada yang pertama kali. Baru pertama kali ya. Nama saya Dedi. Jadi saya dapat di sini dapat giginya jadi ada dua ya. Satu Pak Hafid dan satu lagi saya. Saya tinggal di Batu. Sebelumnya saya bertugas di Tomoyo. Kalau ketemu boleh sapa Adiki itu boleh. Tapi istri saya orang Sukoharjo, Bu. Sebetulnya kalau menurut nenek moyang saya itu dari Pasuruan, Jawa Timur. Kakek saya orang Jawa Timur, merantau ke Bandung. Nah, dapat istri orang Bandung. Kakek saya orang Pasuruan, Jawa Timur. Campuran lah, Pak. Ada juga kulit saya dari Cina. Jadi nyampur-nyampur, Cinanya ada, Jawanya ada. Katanya Madura juga ada, katanya Sunda juga ada. Tapi karena saya besar dan tinggal di Bandung, lalu setelah berkeluarga pindah ke sini. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung ibu semua dalam kelompok Prolanis ini. Prolanis itu apa sih kepanjangannya? Singkatan dari apa? Ada yang tahu? Ini mau saya kasih bonus. Program pengolahan penyakit kronis yang memang secara umum ya banyak menyerang atau diderita oleh lansia. Coba yang paling muda di sini kira-kira siapa nih? Nah, itu berapa umurnya? 43. Lagi yang di bawah. Lebih muda dari saya. Benar-benar penyakit apa itu? Hipertensi. Sampai berapa tensinya? 170/per. Sudah lama keturunan. Oh, memang ada. Jadi dari muda sudah. Usia 20-an sudah. Oh, berarti belum lama ya, di bawah 5 tahun. Oh, paling muda 43. Lebih muda dari saya, Bu, dan kena hipertensi. Yang paling sepuh, cinta. Belum besar. Itu 74. Baik, itu udah aku. Boleh. Oh, lebih tinggi lagi kakakku mungkin. Jadi semua kami hipertensi nih, datang ini. Masalah. Ada yang punya penyakit gula? Terus, Ibu ada penyakit gula? Jantung? Mana? Jantung. Jadi seluruhnya ini sama lagi yang sudah usia segini ya sudah kena ya.
170. Itu udah tergolong hipertensi bukan ringan lagi, sudah sedang ke arah berat. Kalau atas 80 ke atas sudah berat. Nah, proses itu udah mendekati yang sedang ke arah berat. Dan itu harus berobat secara teratur dan dipantau secara rutin supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi, tadi sudah disinggung Pak Bambang, komplikasinya bisa ke ginjal, ke jantung, ke mata. Kalau ginjal paling parah apa ya? Saya ada tetangga saya sama nih, usianya baru 40. Itu hipertensi kronis dalam berobat pakai herbal baru mulai ketahuan itu setelah gagal ginjal, cuci darah, kemabuan, dan akhirnya nggak tertolong dalam usia. Tangga saya satu RT di Batur, usianya masih di bawah, sebelum 50. Jadi mengabaikan pusing minum pusing minum paracetamol, panadol. Padahal pusingnya bukan karena pusing sakit kepala, tapi karena jatuh sekarang pusing minum panadol, bodrek. Padahal pusingnya karena darah sering salah. Akhirnya begitu bertahun-tahun tidak diobati, darah tingginya tidak dipantau, tidak diturunkan, akhirnya sudah komplikasi ke ginjal, ke jantung, jantungnya bengkak, nanti sesak nafas, gitu. Kok stop? Tensinya 180 terus dia nggak turunkan, nanti pembuluh darah otak kan kecil sekali, kayak seluruh gitu, pecah, perdarahan di kepala. Nanti otaknya tidak mendapatkan suplai oksigen, tidak mendapatkan suplai makanan, akhirnya sel-sel otaknya mati, akhirnya gitu perjalanannya. Jadi darah yang kencang terus itu tidak pernah diobati, tidak pernah dipantau, tidak pernah diturunkan. Lama-lama kan pembuluh darah otak kecil sekali, 1 mili 2 mili, terus pecah. Nah, pecah. Akhirnya otaknya selnya tidak mendapatkan nutrisi makanan karena pembuluh darahnya pecah, perdarahan di dalam kepala menekan. Kalau perdarahannya banyak menekan ke otak, nanti bagian sel otaknya terkena, akhirnya menjadi gagal fungsinya. Nah, terus terjadi kelumpuhan. Nah, itu komplikasi yang tidak kita kehendaki. Ya. Nah, disinilah perlunya Bapak Ibu semua untuk menjadi bagian dari grup Prolaris ini, ya. Ya, setiap bulan diukur, setiap bulan diberikan obatnya bagus-bagus Bu, dari dokter spesialis, dokternya bukan obat puskesmas, obatnya langsung dari sana, dan semuanya diperoleh secara gratis, semuanya gratis. Jadi nggak ada ruginya. Ini Bapak Ibu semua ikut bergabung dalam kelompok ini, malah mendapatkan keuntungan, ya. Penyakitnya bisa dipantau, bisa dicegah untuk menjadi komplikasi. Nah, kalau udah komplikasi Bu, cuci darah 1 juta, seminggu 2 kali 2 juta, bisa. Rasanya repot semua nanti, keluarganya repot, ya. Lumpuh, stroke, harus fisioterapi, ya, dan itu pun juga lama prosesnya, gitu kan. Kalau
kalau terjadi pecah pembuluh darah di kepala, jantung bengkak juga lama juga ya. Nah itu yang bisa ditanya tadi. Dan semua komplikasi itu bisa dicegah. Oke. Nah, nanti ibu setiap bulan kesini diberikan tips and trik bagaimana caranya hidup sehat, caranya mengendalikan tekanan darah supaya tidak mengarah ke komplikasi dan semoga malah bisa sembuh. Ibu yang usianya baru muda ini nanti coba kolesterolnya diukur, jangan-jangan kolesterolnya tinggi ya, hipertensinya kalau kolesterolnya tinggi atau kurang aktivitas ya. Jadi itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Harapan saya Bapak bisa mengajak yang lainnya, ibu-ibu juga bisa mengajak yang lainnya untuk ikut bergabung di dalam kelompok Prolaris ini. Semuanya diperoleh secara gratis, semua tinggal datang saja, mengikuti saja. Mudah-mudahan kita semua bisa konsisten melanjutkan kegiatan ini untuk seterusnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bapak semua juga bisa bertambah sehat, mendapatkan manfaat dengan bergabungnya di kelompok Prolaris. Mungkin itu Pak Bapak sedikit sambutan dari saya. Jadi ibu semua matur nuwun sangat atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Desi. Makasih bagi Bapak Ibu. Kegiatan ini terus ada kepagian banyak sami nggak ada hipertensi itu pakai secara singipun pakai lampas nanti saya ini waktu sensasi pisah saya pisah itu juga Nanti dikasih seragam. Pak Susi, siap seragam ya? Tergantung keaktifan partisipasi dari peserta. Nanti kalau pesertanya nggak rajin, nah kita nggak susah dong. Ya nanti bisa diberikan seragam. kalau kita seragamnya lah itu kan lebih pisah ini loh lah mungkin pasti yang terdaftar untuk kapisol ada itu di sini dulu suka separuh mungkin dia repot. Terus mengatur keaktifan sama. Jadi konsistensi. Mungkin yang dibalik kan sensasi pisan. Gitu. Mungkin ada pembelajaran atau edukasi sebagainya bersama happy. Kesannya berkualitas dengan arwah. Saya kualitas. Kalau kita meninggal memakai salah satu umum keadaan kami yang satu daftar di nah khusus saksi bisa orang difasilitasi gitu kayak begini. Kalau kita meninggal salah satu mungkin materi ini seperti kami pemanasan menon dari betul barangkali ini mungkin kita keadaan apa ini buat kalau untuk mereka tetap sering dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia betul. Nah telah sejauh pakai gue
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, perkenalan dulu ya. Saya Dr. Burhan, saya dokter di Puskesmas ya. Kebetulan pada pagi hari ini saya yang akan mengisi materi ya, materi mengenai penyakit hipertensi ya. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa berbentuknya prolaris hipertensi, dan ini perdana dan ini grup pertama untuk prolaris hipertensi. Ini totalnya berapa orang Bapak Ibu? 15 orang ada ya? 12 orang kayaknya ada ya. Oh ngajar. Ya. Bapak Ibu ini Bapak cuma sendiri ya Pak? Waduh, nggak ada sendiri nih Bapak. Ini Bapak Ibu semuanya penyakitnya saat ini hipertensi. Ada nggak ya? Oh ada yang nggak hipertensi, yang gula ada gula. Ibu apa Ibu? Oh lu datang aja ya?
Ini udah ada yang pernah ngekontrol ke rumah sakit ambil obat rutin di mana itu? Sudah? Sudah ada ya. Baiklah. Biasanya agak bulan ya. Keadaannya bagaimana yang bikin hipertensi? Saya mau ke sini dari rumah kan jalan. Ya. Jalan mungkin panas, mungkin jalan saya cepat, segera datang. Begitu datang ada langsung saya dikasih tinggi tuh. Ya betul ya. Itu memang saya pelan-pelan atau juga diangkat, terus saya duduk dulu di depan sana. Ya. Mungkin setengah jam, baru kita sih ya lama-lama aja. Iya memang kalau kita aktivitas yang fisik ya, aktivitas yang fisik itu membuat tekanan darah kita tuh menjadi tinggi. Tapi itu normal ya, karena kalau aktivitas fisik kan otomatis kan kita gerak ya. Kalau kita gerak jantung kita duk lebih kencang ya. Otomatis kalau jantungnya berdebar lebih cepat, tensinya juga ikutan naik. Pada saat, nah kapan sih orang tuh dibilang hipertensi? Hipertensi itu kalau tadi kan tingginya pada saat kerja, ya. Pada saat kerja, macul, tani ya di sawah ya. Kalau orang hipertensi itu dia santai seperti ini, duduk, nggak kerja berat, nggak aktivitas tapi tensinya tinggi. Nah itulah yang disebut dengan penyakit hipertensi ya. Baiklah, Bapak Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai ya tentang pembelajaran materi hipertensi ya. Bapak Ibu baru pertama kali ini kan prolaris dan baru di sini. Oh ini semuanya parah ya. Ini baru di sini. Kalau BPJS-nya nggak parah nggak bisa baru ya. Baiklah, Bapak Ibu ini karena ini baru yang pertama kali ya, jadi kita belum ada pengobatan ya. Biasanya itu yang datang di sini itu habis materi, karena senam dulu tadi ya, senam materi baru di situ ngambil obat ya. Ada yang minum obat rutin, Bapak Ibu semua? Nggak minum obat rutin? Oh ada ya. Ada yang ngambil obat di puskesmas, di praksi. Ada, nah, ya nanti insya Allah karena ini sudah ada prolanis, gak usah jauh-jauh ya di praksi ya. Nanti ngambilnya di sini tiap bulan. Tapi syaratnya ya itu harus hadir ya. Ya kalau misalnya nggak hadir, obatnya mau dikasih ke siapa? Kita udah buatin, kita udah siapin. Tapi orang yang hadir ya siapa yang mau ngambil obat kan gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Nah ini dia hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi. Kok bisa sih darah tinggi ya? Tekanan darah tinggi itu bagaimana? Tekanan darah tinggi itu yang ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasanya kalau di tensi kan ada ada dua ini ya. 120/80 kan gitu ya. Nggak mungkin tensinya cuma satu aja. Tensinya berapa Bu? 120. Pernya berapa? Pernya nggak tahu, nggak cek. Itu udah satu paket ya Bu ya. Hipertensi itu kalau kita ngecek tensi mesti dua ya, atas dan bawah. Apa sih atas itu? Atas tuh ini tekanan darah sistolik. Apa itu? Susah ya. Itu pelajaran nakes ya. Singkatnya itu tekanan darah atas yang paling atas itu adalah saat jantung itu berdetak. Itu pas jantung meretes tuh, nah itu namanya tekanan yang atasnya ya. Misalnya 120 gitu ya. 120 tuh pada saat tekanan jantung yang meretes. Nah itu 120. Nah terus ini yang satunya nih 80. 80 apa? 80 tuh nanti kan lihat ya. Kalau di gambar yang satu gambarnya kuncung ya itu ya. Ini ya. Nah ini kan kelihatan ya. Kalau yang satu, nah lebar dia. Apa tekanan yang bawah itu? Tekanan bawah adalah pada saat jantung melebar, membuka. Nah, makanya tekanan yang di bawah ya itu selalu lebih rendah daripada tekanan yang di atas. Gak mungkin ya tekanan yang di atas itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Kebalik kalau gitu ya. Kalau yang di bawah tinggi ya, yang di bawah tinggi, otomatis yang di atas lebih tinggi gitu. Makanya orang dikatakan darah tinggi, hipertensi itu kalau ini ya
kalau tekanannya di atas lebih dari 140 atau kalau yang tekanannya di bawah lebih dari 90, gitu ya. Ini Bapak Ibu tadi sudah senang kan? Sudah ditensi semuanya? Belum? Ya. Oh, belum ada tensinya? Nanti ditensi nggak ya? Rata-rata berapa Bapak Ibu paling besar tensinya? Ada yang? Hah? Saya itu yang terakhir itu 120, 80, tapi Iya. ada saya itu tinggi 140, kadang 150, itu Oh, iya. tidak ada. Kalau dulu waktu corona itu pernah 170 karan. Oh iya. Takut ya? Takut, cemas ya. Kita memang juga sama. Kalau apa namanya? Kita mau ujian ya, kita mau testing anak-anak muda ya kan, anak cucu kita itu juga sama ya. Jadi pada saat jalan seperti itu dia juga tensinya tinggi. Jadi kalau Iya, stres ya. bisa dikatakan dia Gimana Bu? kalau apa tekanan darahnya tensinya itu tidak ada, kadang jadi dikatakan bisa dikatakan Belum bisa dikatakan potensi. kalau kadang-kadang Oh iya. Betul. Jadi kalau misalkan kondisinya dia sedang bersantai ya, tensinya tinggi, yaitu hipertensi. Ya. Tapi kalau dia lagi kerja, dia lagi olahraga ya, lagi stres, panik ya, itu wajar kalau naik ya, kalau naik wajar. Tapi ada batasnya ya, Bapak Ibu ya, kenaikan itu ya. Batasnya itu berapa sih? Batasnya itu kalau yang atas itu di atas 105 ya, di atas 150. Kalau yang bawah itu di atas ini kan 140 ya, di atas 100 nih, di atas 90 lah, 80, 90 itu prehipogia, 90 ke atas ya. Bisa di atas 100 itu dia masuk hipertensi. Jadi walaupun lagi panik, stres ya, harusnya nggak sampai tinggi banget, harusnya nggak nyampe 160 ya, harusnya nggak nyampe 100 bawahnya ya. Kalau misalkan dia di atas itu, berarti tensinya ketinggian, gitu ya. Karena kan tensi normal itu segini Bu. Tensi normal itu yang atas 120, yang bawah 80. Kalaupun dia naiknya batasnya biasanya ini 140, yang bawah 90. Kalau yang dia naiknya nanti sampai 150, yang bawah sampai 100, itu udah ketinggian dan itu bisa dibilang hipertensi. Begitu ya. Bapak Ibu ada yang sampai 200 di sini tensinya? Pernah ada yang sampai 200? Oh, pernah dulu. Oh, tuh. Harus berhati-hati Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Di tahun 2025 ternyata ya di seluruh dunia itu sudah kurang lebih 29%. 29% itu berapa? Kurang lebih sepertiga ya, sepertiga orang di bumi ya punya penyakit hipertensi. Banyak sekali kok sepertiga. Kenapa kok bisa ini semakin banyak ya? Betul kali ya. Karena salah satu penyebab hipertensi adalah faktor stres. Betul, psikis, stres itu banyak pikiran itu membuat tekanan darah kita menjadi tinggi. Apa sih yang bikin stres ini? Banyak ya. Setiap orang tuh punya masing-masing ya. Paling sering apa sih ya? Jelas kita udah tahu lah paling sering namanya. Apalagi kalau udah sampai akhir bulan dia, cenut-cenut ya. Baru awal bulan itu masih, kalau awal bulan kita masih bisa napas gitu. Gitu ya. Nanti kalau udah akhir bulan itu ya, kan akhir bulan. Pertengahan aja kita udah harus ngempet gitu ya. Nah itulah, banyak faktor yang menyebabkan hipertensi.
hipertensi sehingga sekarang tuh bisa dibilang udah sepertiga seperti itu. Tapi nggak cuma itu loh Bapak Ibu, ada stres ya. Ada apa lagi Bapak Ibu ya? Merokok ya. Wah itu terutama siapa? Kaum laki-laki ya. Tuh orang kalau udah merokok susah berhentinya ya. Satu merokok, nanti stres, merokok, apalagi kalau sekarang zaman sekarang. Nih handphone ya. Kenapa kok? Apa-apaannya handphone bisa darah tinggi. Kira-kira kenapa? Apa gara-gara kita makan? Gak mungkin, kita debus ya. Ini karena kita sering main handphone, kita sering lihat handphone, otomatis orang lebih banyak rebahan, lebih banyak tiduran. Apa yang terjadi? Kurang gerak gitu ya. Beda sama orang zaman dulu ya. Zaman dulu itu, mohon maaf ya, mbah-mbah kita kan ini tuh dulu aja motor masih jarang sekali ya. Pakainya apa? Sepeda ya. Itu aja sepeda yang udah orang Jalan kaki. iya jalan kaki kan. Sepeda itu aja udah banyak orang yang lebih punya duit ya. Yang biasa-biasa aja jalan kaki, nggak tahu-tahu dari sini ke Giri Bulan jalan kaki. Ya. Terus bagaimana badannya nggak sehat, bagaimana umurnya nggak panjang-panjang ya. Bapak kita ya 80, 90 sekarang. Iya, bahkan ada yang sampai 100 tuh masih sekarang. Rata-rata 40, 50 itu sudah almarhum ya. Yang punya penyakit. Iya, udah tidak penyakitnya, betul. Makanya zaman sekarang banyak penyebab faktornya ya. Dan ini kalau semakin banyak orang yang terkena hipertensi, kira-kira apa? Akan banyak orang yang terkena komplikasi, gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini bagus tadi ya, sepertiga di dunia itu kena hipertensi. Sepertiganya ya ternyata terdiagnosis tenaga kesehatan, artinya banyak pasien-pasien atau bapak ibu yang dia nggak tahu kalau dia punya sakit darah tinggi atau hipertensi. Tahu-taunya apa? Tahu-taunya masuk rumah sakit, pingsan, nggak sadar, dicek ternyata tensinya tinggi, bertahun-tahun sehat ya, bertahun-tahun tuh nggak pernah sakit, sekalinya sakit langsung masuk rumah sakit, dicek tensinya tinggi, ternyata dicek apa? Oh ini kayaknya kena stroke ini. Tahun-tahunnya dia udah sampai kena komplikasi. Kenapa? Karena bapak ibu karena sepertiga penyakit hipertensi atau banyak penyakit hipertensi yang kita tuh nggak tahu kalau kita tuh kena. Tiba-tiba kita udah kena komplikasinya macam-macam, sakit ginjal ya, sakit stroke, sakit jantung. Nah ini yang bahaya ya. Buat bapak ibu ini ya, yang sekarang sedang mohon maaf ya, sedang sakit hipertensi, mari kita berjuang untuk apa sih? Berjuang jangan sampai muncul komplikasi macam-macam. Kalau udah muncul komplikasi, ya itu tambah-tambah udah sakit hipertensi malah tambah komplikasinya ya, udah jatuh kepleset, tambah timpa tangga. Ayo kita jangan apa nih, sampai kita kejatuh nggak apa-apa lah jatuh ya, tapi jangan sampai kita timpa tangga juga ya. Itu jadi dobelnya apa? Benjolnya jadi double tuh ya, jadi dua ya. Nah ini dia. Nih sepertiga udah ketahuan ya penyakit hipertensi. Tapi masalahnya ya Bapak Ibu ya, hanya 0,7% yang minum obat steroid. Maksudnya apa? Sedikit sekali yang mau minum obat rutin. Biasanya Bapak Ibu yang sakit hipertensi bagaimana? Oh, saya minum obat ya. Tensinya udah turun. Habis itu apa yang terjadi? Nggak dilanjutkan obatnya ya. Nah karena ini Bapak Ibu ya, pengobatan hipertensi ya ini harus diterima dengan hati yang lapang dada ya, yang ikhlasnya sabar. Karena kenapa? Pengobatan hipertensi itu seumur hidup Bapak Ibu ya, sepanjang hidup ya. Jadi seterusnya, jadi kalau dia sudah kena hipertensi dia harus rutin minum obat. Kalau dia nggak rutin minum obat, nanti tensinya walak-malik. Walak-malik itu apa sih? Walak-malik itu naik turun. Kalau misalnya naiknya nggak
nggak seberapa tuh, maksudnya naiknya nggak terlalu tinggi, ya nggak apa-apa. Mungkin masih bisa alhamdulillah ya. Oh kalau naiknya kayak jeglek tuh langsung 180, sudah apa namanya 190, 200. Nah itu bisa kena serangan ya, Bapak Ibu ya. Serangan apa itu? Wah itu yang tadi saya bilang, stroke, kena ginjal, kena jantung. Kalau udah kena begitu, apa yang terjadi? Ya, aset ya. Dan terlambat kita kalau udah kena komplikasi itu. Makanya harus minum obat rutin. Ya mungkin nanti awal-awal ya Bapak Ibu ya, obatnya itu akan disesuaikan. Tensinya 180, yang ini tensinya 150. Kira-kira obatnya sama apa beda Bapak Ibu? Beda ya. Yang tensinya tinggi obatnya pasti lebih banyak gitu ya. Tapi nanti yang tensinya rendah pasti obatnya paling cuma 1 sehari sekali gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kapan sih penyakit apa namanya Bapak Ibu bisa nggak minum obat? Kalau Bapak Ibu tensinya normal terus dalam 3 bulan ya, Bapak Ibu bisa nggak minum obat, tapi dengan kondisi tertentu, harus olahraga rutin sama menjaga pola makan. Kalau dengan itu nanti dia bisa nggak naik tensinya, ya udah nggak usah minum obat. Itu namanya remisi. Remisi itu kalau kita di penjara itu ya pengurangan ya. Kalau kita penjara dapat remisi itu berarti pengurangan hukuman, dia bisa cepat ini ya, cepat keluar ya. Sama, gimana Bu? Saya itu pernah ya merasa nggak enak badan gitu lah. Saya kan nganturi Mas Ari itu kan tetangga saya. Yeah. Mas Ari bungkus itu loh. Yeah. Itu kan dulu murid saya dan itu tetangga saya juga. Dan saya pergi ke rumah saya diperiksa, saya dikasih obat, ya ada obat hipertensinya itu amlodipin 5. Iya, 5 mg. Saya minum semua yang diberikan itu, mungkin yang tembang begini loh. Kalau beli sesuai aturan beliau. Setelah itu saya pakai itu kok dudukan. Terus ini gemeter gitu loh. Iya, Terus sekali. obat itu saya buka, saya foto. Mas Ari, saya minum obat yang Anda sampaikan, kok ras saya deg-degan. Obat yang mana yang harus saya hentikan? Saya sering kali begitu tuh. Terus Mas Ari, coba Mbak itu yang amlodipinnya tuh dihentikan dulu, gitu. Terus saya juga ikut, akhirnya deg-degan saya tuh enggak. Iya. Tensinya? Tensinya mungkin waktu itu, waktu diperiksa Mas Ari mungkin juga tinggi, mungkin saya juga enggak nanya. Tapi setelah saya minum sekali, akhirnya saya deg-degan. Sini gemeter gitu loh Dok. Nah, saya takut teman di rumah sendirian tuh kok gemeter gitu. Saya protes ataupun nanya sama kali, Mas kok ini apa ya? Saya minum obat yang Anda berikan pada saya, kok saya merasa gemeter. Terus obat yang mana yang harus saya hentikan dan yang harus saya lanjutkan? Beliau memberikan dari gitu kan. Iya, siap. Berarti memang Bapak Ibu ya, obat hipertensi itu banyak. Ada amlodipin, ada captopril, ada bisoprolol ya, ada kandesatan ya, ada furosemid ya. Kapan ini makainya Bapak Ibu ya? Itu tergantung dari pasien masing-masing ya. Contoh. Ibu deg-degan nih, amlodipin, berarti Ibu nggak cocok pakai amlodipin. Berarti harus apa ya? Untuk nggak minum obat, nanti tensinya kan naik terus kalau minum obat. Apa yang harus kita lakukan? Kita ganti yang lain. Apakah pakai kandesatan? Apakah pakai bisoprolol ya? Apakah pakai captopril seperti itu? Ada juga orang yang lain, misalnya, dok saya kalau minum captopril nggak bisa ya. Kenapa? Batuk terus saya kalau minum captopril ya. Oh berarti kalau langsung nggak cocok, jangan minum captopril. Makanya ya lain, amlodipin, terus apa namanya itu bisoprolol, kandesatan. Jadi ada ininya ya, cocok-cocokannya ya. Jadi tidak semua obat itu. Ada lagi misalnya contoh aja yang anak panas nih. Wah ini ada yang pakai paracetamol cocok, ada yang pakai paracetamol nggak cocok, nggak turun. Harusnya kita ganti, dia lebih cocok pakai ibuprofen nih. Ibuprofen dia bisa turun nih, tapi dengan paracetamol dia udah dia pakai ibuprofen. Jadi masing-masing pasien itu punya ilmunya sendiri ya, cocokannya sendiri ya.
karena orang tuanya beda-beda kita nih. Itu ada model ya. Udah kalau nggak sama tuh ya, orang tuanya beda-beda otomatis genetiknya pun, badannya pun nanti beda-beda ya, ibu ya. Nah, makanya fungsinya kita berobat yang rutin itu untuk apa sih? Salah satunya untuk mengontrol darahnya, tensinya berapa, pakai obat ini bagaimana kira-kira responnya gitu. Obat gula juga sama. Saya pakai metformin nggak cocok tuh pakai metformin. Saya cocoknya Gliben. Saya mau pakai metformin nggak kuat lambung saya. Ada yang begitu. Ada juga yang dibalik. Wah, saya kalau pakai Gliben dong, aduh saya langsung kening-kening pingsan saya pakai Gliben. Saya mending pakai metformin. Jadi memang setiap masing-masing ada ininya ya, setelannya. Susah rubahnya. Taunya dari mana? Ya kita periksa ya. Jadi nggak bisa mau ke apotek mau beli obat sendiri. Nah, kalau nggak cocok kan, saya pernah dapat satu kasus satu kasus pasien sesek paru-paru ya, ke apotek beli obat sesek, dikasih obat namanya salbutamol itu ya. Salbutamol itu obat sesek ya. Yang terjadi apa? Pasiennya makin sesek, megah-megah. Nah ini kan obat sesek, kok bisa malah makin sesek hasilnya? Ternyata seseknya bukan karena paru-paru, tapi karena jantungnya nggak kuat. Jantungnya tensinya tinggi, keder, dikasih salbutamol, makin keder, makin sesek. Akhirnya ya nggak cocok ya gitu. Makanya siapa yang tahu? Yang tahu ya kita periksa. Petugas medis, petugas namanya ke dokter, ke perawat itu biar apa? Biar tahu. Oke, gitu ya. Bapak Ibu ada yang mau tanya ini? Tanya apa Ibu? Saya itu kan sampai sekarang itu mengalami Ya. dulu pernah ngomong tapi berhenti. Tapi ada yang memberitahu kalau sudah pernah minum Prosmin itu tidak boleh berhenti, terus minum lagi berhenti berapa saat, terus caranya terus Ya. yang benar itu bagaimana? Karena sekarang saya tensi saya kadang tinggi, kadang lemah. Tapi sampai sekarang setiap malam saya juga masih minum itu 1 butir setiap malam. Betul sekali. Alhamdulillah ini Bapak Ibu ya, kita sudah tergabung di klub Prolanis ya. Klub Prolanis itu kan nanti minimal 1 bulan sekali akan dicek tensinya berapa itu ya, sehingga kita bisa teratur tulisnya. Mengenai pertanyaan bagaimana amlodipin kok begini-begini, karena pengobatan hipertensi ya itu dibutuhkan waktu minimal 3 bulan. 3 bulan itu untuk apa sih? Untuk menstabilkan itu untuk apa? Biar tetap, biar ajak ya. Kita sekarang tensinya, contoh aja deh, nggak usah jauh-jauh ya. Masuk ruang UGD, tensinya 200, kasih obat, bisa itu langsung turun ya, dari 200 turun ke 160 bisa. Terus apa nanti nggak minum obat lagi? Tetap minum obatnya. Kalau nggak minum obat apa yang terjadi? Naik lagi tensinya, kan gitu. Nah ini tensi ini biar dia nggak naik turun ya, butuh waktu penyesuaian minimal 3 bulan. Makanya Bapak Ibu kalau minum obatnya tidak rutin ya itu tensinya naik turun. Kapan sih? Minimal berapa? Minimal 3 bulan. Makanya ini kita ikut Prolanis ya, tiap bulan, 1 bulan sekali nanti dicek dicek berapa, ditambah lagi dicek laboran ya. Dicek laboran itu apa? Nanti dicek kolesterolnya, dicek ginjalnya, bagaimana. Untuk apa fungsinya Bapak Ibu? Untuk memonitor apa sih? Memonitor tensi, memonitor dosis obat, memonitor tensi, dosis, komplikasinya apa yang muncul ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, apakah kita harus rujuk ke rumah sakit ya? Terus memonitor komplikasi korban, terutama apa sih? Ginjal ya. Makanya Bapak Ibu nanti harus rutin. Kenapa? Setiap 6 bulan sekali dicek. Dicek apa tuh? Fungsi ginjalnya. Fungsi ginjal, cek kolesterol ya, cek gulanya ya. Apalagi nanti?
tadi apa sih? Monitor tensi, monitor dosis obat ya, monitor jenis obat ya. Kayak tadi, ada yang pakai ini cocok amlodipin, oh ini nggak cocok nih, ada yang cocok pakai probel begitu. Makanya kayak ibu tadi, amlodipin itu harus dinilai dulu ya, dinilai. Kalau ibu udah cocok pakai amlodipin, nggak ada muncul efek samping. Amlodipin itu biasanya efek sampingnya apa Bapak Ibu? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah muncul? Mual, pusing, deg-degan. Ada yang pernah sampai sakit sendi-sendinya, buka kakinya itu. Nah, itu termasuk efek sampingnya ya. Nah makanya kita ikut Polaris itu biar memonitor itu efek sampingnya apa yang muncul nih. Cocok nggak sih obatnya nih? Dosisnya nih, sekarang tensinya udah turun ini. Apa harus kita turunkan dosisnya, kita ganti ya? Kan gitu. Jadi harus setiap bulan itu. Nanti 3 bulan itu kalau cocok insya Allah dia akan turun. Tapi kalau nggak teratur ya, akan minum kadang nanti ada turun, naik. Nah itu yang bahaya. Itu ya, nah ini karena masalahnya nih. Cuma 0,7% yang mau minum obat berhenti. Tetapi artinya apa? Pasien-pasien yang sakit darah tinggi rata-rata susah ya pada apa namanya minum obat itu susah makanya ini kita ikut kronis biar tidak abai, gitu ya. Tadi sudah ya, terima kasih. Oh pakai ini, Ya tadi sudah dijelaskan masalah amlodipin itu. Kemudian yang saya tanyakan tadi kan ada penjelasan minum obat itu paling tidak supaya dapat normal itu kan paling tidak 3 bulan. Nah, seperti saya itu terus menerus. Jadi setelah disuruh rutin minum obat itu kan tidak ada penjelasan. Jadi mungkin dia sudah lebih dari 3 bulan. Nah, itu nanti untuk untuk kita berhenti minum obat itu bagaimana caranya? Baiklah, untuk agar bisa berhenti minum obat itu tampaknya butuh perjuangan, effort, butuh perjuangan, butuh tekad, ya, butuh kesabaran dalam minum obat. Kapan sih nggak minum obat kalau tensinya sudah normal? Nah, di sini lihatnya. Jadi terakhir. Nih ya, dari gambar ini ada 2 gambar, ada 3 maksudnya. Laki-laki itu lagi ngapain? Olahraga ya, betul ya? Yang laki-laki ya. Dia minum obat nggak? Nggak minum obat dia. Dia sakit darah tinggi, tapi dia nggak minum obat. Kenapa kok nggak minum obat? Karena dengan olahraga dia udah cukup untuk obat tensinya normal ya. Yang satu bagaimana itu wanita, apa yang dia lakukan? Minum obat ya. Kenapa kok dia minum obat? Karena dengan olahraga, dengan diet ya, tampaknya tidak cukup untuk membuat tensinya normal sehingga dia harus minum obat. Nah bedanya di situ. Kapan saya harus bisa bebas dari obat? Kalau dengan olahraga, dengan menjaga pola makan seperti itu tensinya bisa normal, ibu bisa nggak minum obat. Sampai kapan? Ya paling kita katakan sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan tensinya normal terus ya mungkin ibu bisa remisi, bisa nggak minum obat. Apakah itu mudah? Nampaknya itu tidak mudah, ibu ya. Dari sekian banyak pasien ya, belum ada yang mampu bisa terbebas dari ini. Jadi memang ini butuh disiplin ya, butuh perjuangan, kesabaran ya. Ya, makanya itu yang bikin pasien-pasien tidak sabar ya. Sudah mau sampai kapan ini? Iya. Ini kan harus setiap orang masing-masing punya dirinya sendiri. Kapan sih harus? Jadi ibu tensinya upload ya tadi yang saya bilang ya. Jadi selain jenis obat, dosisnya juga ya. Kalau tensinya 150 ke atas ya, satu macam obat cukup, amlodipin saja mungkin cukup ya, 150. Tapi kalau tensinya sampai 180, satu macam obat belum tentu mampu ya.
minimal 2 itu. Ada yang loh yang sampai obatnya 3 macam, hipertensi 3 macam. Sakitnya 1 tapi obatnya 3. Ada yang amlodipin, tambah lagi bisoprolol, tambah lagi apa namanya kandesartan misalnya seperti itu. Sama kayak ibu ya. Kenapa dia bisa naik turun ya? Ya mungkin pada saat itu dosisnya cuma amlodipin saja. Padahal tensinya mungkin bisa sampai 160, harusnya pakai 2. Ya jelas nggak turun. Kalaupun turun itu cuma turun sedikit. Habis naik lagi turun sedikit, naik lagi. Nah makanya ini kita hiperpolaris biar apa sih? Biar kita bisa memonitor tensinya berapa, sehingga kita bisa melihat dosisnya berapa, apa harus kita tambah, apa harus kita kurangi. Itu kita bisa monitor tiap bulan lewat Prolaris gitu ya. Nanti kalau bagus terus ya mungkin alhamdulillah bisa lulusnya gimana? Lulusnya nggak minum obat ya. Ada yang lulus belum ya? Saya belum dapat sih. Dia belum dapat ada yang lulus kok belum obat. Justru kebalikannya apa? Wah ini ada yang nggak berobat, apa yang terjadi? Komplikasinya pada muncul itu. Nah itu yang repot ya. Ada yang kena stroke lah, ada yang kena sakit jantung lah. Kalau begitu bagaimana? Susah ya, kita harus kirim ke rumah sakit ya. Stabilnya bagaimana? Stabilnya itu lebih sulit lagi. Otomatis kalau dia udah kena komplikasi seperti itu, tiap bulan mesti dia harus kontrol ke rumah sakit, ke dokter saraf lah, ke dokter penyakit dalam, ya, seperti itu. Akhirnya ini Bapak Ibu sehat semua ya? Ya sehat semua, belum ada macam-macamnya kan ya? Udah cukup di ambil obat di puskesmas ini, insya udah baik. Ya. Itu yang sakit macam-macam berat-berat juga rumah sakit ya. Rumah sakit gak enaknya apa namanya antrinya banyak, pasiennya banyak, ambil obatnya lama, sehari bisa di rumah sakit. Aku udah diperiksa ya, masih nunggu berjam-jam panggil obat. Iya betul. Di rumah sakit bukannya kita sehat ya malah tambah sakit ya kan? Oke itu ya. Itu tadi itu mengenai hipertensi ya. Nah ini makin faktor risikonya adalah yang pertama genetik. Genetik itu laki-laki atau perempuan lebih sering, dua-duanya. Nah, kalau wanita paling sering itu di atas usia 45 tahun. Kenapa kok 45 tahun? Karena wanita itu ada menopause. Menopause itu tidak mens. Nah, wanita itu punya hormon spesial namanya estrogen. Hormon estrogen itu yang bikin wanita itu kulitnya bagus, ya. Wanita itu cantik, ya. Nah, itu hormon wanita. Laki-laki nggak punya, laki-laki nggak punya estrogen ya, sehingga laki-laki yang begini, ya. Nah gitu. Nah ini hormon estrogen itu sebagai hormon pelindung khusus wanita ya. Itu yang bikin dia tuh nggak terkena penyakit macam-macam. Nah pada saat dia sudah menopause, wah itu hormon pelindungnya nggak ada, nah, otomatis penyakit itu sudah mulai menyerang. Penyakit gula, penyakit keropos tulang, penyakit apa namanya itu vertigo, penyakit asam urat dan sebagainya, kawan-kawan itu udah mulai menyerang. Kalau laki-laki tinggi apa enggak? Laki-laki juga tinggi ya. Kenapa kalau laki-laki tinggi ya? Tadi ya, faktor pikiran, faktor merokok itu stresnya itu yang bikin laki-laki menjadi tinggi. Lalu yang tengahnya faktor apa? Usia ya. Yang satu kan gambar anak-anak, satu gambar ibu-ibu ya. Usia otomatis semakin tinggi usia akan semakin tinggi terkena hipertensi. Anak-anak ada hipertensi, ada tapi jarang ya. Karena penyakit hipertensi itu penyakitnya orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah dewasa ya. Nah, sehingga faktor usia tidak bisa dihindari. Ini faktor-faktor yang nggak bisa dihindari. Terus yang ini apa yang tadi? Genetik. Genetik itu apa? Genetik keturunan. Ya. Kok bisa sih? Nah, mau bagaimana lagi turunnya begitu ya? Genetik dari sana aja ya, Ibu ya. Jadi itu kalau udah diturunkan ya ke anak cucunya itu. Apa yang terjadi dengan faktor genetik? Faktor genetik itu dia sudah membawa bibit hipertensi. Artinya dalam usia muda ya. Dalam usia muda umur 20, 30 tensinya sudah tinggi. Itu faktor genetik. Nah kalau umur 20, 30 udah tinggi, umur 40, 50 bagaimana itu? Betul, makanya zaman sekarang tuh banyak yang
yang umur 40-50 udah mulai sakit macam-macam karena ada faktor itu faktor yang kita nggak bisa, sulit untuk menghindari ya. Ibaratnya itu sudah jadi bawaan kita ya. Nah terus kalau kita nggak menghindari bagaimana tuh? Kita harus bisa mengendalikan dengan apa? Karena banyak faktor-faktor yang itu juga memperberat nih. Contohnya apa ini? Nih gambarnya apa nih? Rokok ya, betul ya. Rokok, makan makanan yang junk food tuh makan makanan cepat saji. Kalau zaman sekarang tuh kayak sebelah mie makanan instan tuh ya. Sebelah mie ini apa? Hamburger. Terus ini apa? Makanan tinggi garam ya. Ini yang tengah ini ya. Ini gambar yang putih. Ini adalah garam ya. Jadi orang kalau misalkan makanan asin tuh nggak enak ya. Enak tuh semuanya ditambahin yang asin apa? Paling kita ya orang-orang ngomong gini ya, orang-orang Jawa ya. Sukanya apa? Yang asin. Kalau Solo biasanya manis ya. Makan Melayu itu manis. Kalau di Wonogiri kita sukanya yang asin, ikan asin. Ya. Nah, itu iya, jadi emang makanan asin-asin ini salah satunya membuat tensi jadi tinggi. Terus apa lagi? Ini gambar barbel, kurang olahraga, apalagi minuman alkohol. Jadi selain dari faktor-faktor yang yang tadi gak bisa dihindari, ternyata banyak faktor-faktor yang itu pemicu sakit darah tinggi. Nah, kalau ini kan tadi nggak bisa ya, nggak bisa dihindari ini ya. Ya udah ini emang kita harus terima ya. Tapi yang ini genetik, umur, jenis kelamin ini kita udah nggak bisa ini ya. Nah, tapi yang ini akan menjadi faktor-faktor yang memberatkan kita untuk terkena hipertensi. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus hindarinya dengan ini. Kita harus banyak makan makanan sehat ya. Makanan sehat itu apa? Makanan sehat yang sayur-sayuran, ya, buah-buahan yang diolah sederhana kayak direbus, sayur. Jangan dibakar ya. Zaman sekarang gampang dapat ikan bakar, kayu nilam bakar, lele bakar, enak nggak? Enak itu. Apa yang terjadi? Gak terkendali nanti kita ya. Yang punya sakit gula makin naik karena enak sering makan ya. Terus kalau makan ikan bakar sama nilam bakar, paling kan nasinya banyak, ikannya banyak, sayurnya ada nggak? Nggak ada. Ada lalap ini. Lalapnya cuma split. Apalagi kalau kita makan, mohon maaf ya, fried chicken. Itu fried chicken apa? Cuma nasi sama ayam doang. Nggak ada sayurnya. Makanya makanan seperti itu yang bikin nasi kita jadi tinggi, gula kita jadi tinggi ya. Nah, itu makanan sehat. Terus apa? Berat badannya harus bagus. Berat badan kita nih sekarang karena begitu banyak makanan yang kayak tadi instan itu tinggi karbohidrat ya, tinggi lemak, tinggi karbohidrat, otomatis berat badan kita semakin naik ya. Karena kalau seratnya kurang tuh buahnya kurang, sayurnya kurang, apa yang terjadi? Kita akan gampang lapar. Dikit-dikit makan, sebenarnya yang dimakan adalah yang tadi itu yang instan ya. Seratnya nggak ada, otomatis kita gampang lapar. Kalau kita lapar, kita makan. Kita makannya banyak, otomatis ya berat badannya naik gitu ya. Berat badan naik, gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat itu kita jarang olahraga. Terus kita harus bisa stop merokok, jangan merokok untuk laki-laki. Dari konsumsi alkohol udah pasti, konsumsi obat secara teratur ya. Jadi selain menghindari yang tadi kita harus minum obat rajin. Kalau kita nggak minum obat rajin, ya nanti susah juga. Nanti kombinasinya itu kombinasi dari makanan yang harus kita jaga, aktivitas fisik yang teratur, minum obat yang teratur. Rutin check up ya. Jadi setiap bulan ya kita harus ikut proalis untuk apa? Untuk ngecek tensinya. Dicatat tekanan darahnya otomatis ya. Kalau kita ikut proalis pasti dicatat nanti ya. Setiap bulan dibandingkan ya. Yang kemarin berapa, yang bulan ini berapa gitu ya. Gejala yang terjadi kadang-kadang nih sakit kepala, gelisah, dan berdebar-debar, dan kabur, sakit di dada. Mengapa hipertensi berbahaya? Ya karena ini komplikasinya banyak ya. Bisa komplikasi mata, komplikasi ke jantung, komplikasi ke otak ya, ke ginjal ya. Banyak. Dan ini yang harus kita hindari. Makanya yang ikut proalis itu adalah pasien-pasien yang yaitu gula dan darah tinggi yang belum ada komplikasi. Kalau udah ada komplikasi itu rumah sakit itu, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi kalau kita sudah melakukan cek rutin, terus ini ada mencetak itu dengan dicatat setiap hari, ya itu bisa kita memantau tensi kita berapa. Nah kalau ada keluhan jangan ragu untuk datang ke dokter ya.
wah kepala saya pusing dok, jangan langsung beli paracetamolnya. Kan kalau obat paracetamol botek itu kan hanya untuk ini ya, nyeri toh ya, pusing aja ya. Tapi kita kan nggak tahu dia bikin pusing apa karena tensinya, apa karena kolesterol, apa karena penyakit lain. Kita tahunya dari mana? Ya periksa ke dokter ya. Kalau cuma obat botek itu hanya sebagai penghilang nyeri. Nanti obatnya diminum, nyerinya hilang ya. Nanti habis itu kumat lagi, minum lagi, hilang lagi. Makanya kita harus periksa biar apa? Biar sumber yang bikin pusing itu kita tertangani. Nah itu ini kembali yang tadi ya. Jadi penanganannya ya jelas harus olahraga, harus obat teratur, sehingga nanti kita bisa sehat semuanya, tidak terhindar, kita bisa terhindar dari komplikasi baik hipertensi gula ya seperti itu ya, sehingga hipertensi bisa terkendali dan juga tidak muncul komplikasi dan juga sama terkendali, nggak muncul komplikasi, sehat semuanya. Baik, itu Bapak Ibu untuk pelajaran kita hari ini ya, hipertensi ya. Jelimet nggak terlalu jelimet ya. Udah paham sedikit ya tentang hipertensi ya. Wah nanti dari sini nanya habis keluar lupa bahasa apa nggak apa-apa, yang penting menurut saya ini ya, alhamdulillah pokoknya hari ini kita udah bisa terbentuk ya klub prolanis ya. Klub prolanis, pesan saya nanti yang harus ini ya, kalau bisa rutin ya tiap bulan. Untuk apa sih? Untuk ngecek tensinya, memonitor tensinya, dosis obatnya, jenis obatnya, sama nanti dicek laborat ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada semuanya? Baik, setelah itu Bapak Ibu boleh pulang. Oh iya. Konsultasi. Oh iya, berarti Mbak Ari sama Pak Bambang. Pak Bambang mana Pak Bambang? Baiklah. Yang belum pengobatan rutin. Ini kan ada yang belum PRP, tetap harus ada pengobatan kan dok. Oh siap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acaranya adalah cek tensi ya. Nanti kita lihat tensinya berapa dan juga nanti saya lihat pengobatannya bagaimana. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga berkah untuk semuanya. Semoga acara kita ini bisa berlanjut tiap bulan lancar semuanya dan Bapak Ibu sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditelepon dokter. Bisa lagi. Bu, nggak ada pertanyaan, udah jelas semua tentang prolanis, tentang nopo hipertensi, kan sering ada. Nah, terus nggak pengen ngerti Bu, makanan pantangannya nopo mawon gitu. Oh pengen dok, makanan pantangannya apa pengen loh, ada yang pengen tahu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk makanan pantangan otomatis hipertensi itu berkaitan sama yang asin-asin ya. Itu sering lagi ya kita dengar. Ya memang kita nggak boleh bosan ya. Memang makanan yang paling berpengaruh dengan hipertensi adalah makanan yang asin ya. Kalau beda sama orang yang sakit gula pantangannya apa? Manis, ya kan? Terus apa dia akan protes? Saya nggak boleh makanan yang manis nih. Nah karena kamu sakit gula kan begitu. Sama, ibu-ibu juga sama begitu. Wah saya sakitnya hipertensi, apa yang harus saya lakukan? Otomatis makanan yang instan dan asin-asin ya. Terutama instan ya. Wah kayak mie ya. Tuh bumbunya aja lain garam bumbunya ya. Comot set cipinnya itu udah asin sekali ya. Mie instan ya. Makanan asin itu tinggi garam ya. Tinggi garam tuh snack tuh kayak misalnya cemilan ya. Cemilannya manis ya, ternyata di situ kayak snack itu diciki ya. Itu asin-asin. Coba deh ibu nyobain jajanan anak kita deh. Kayak ciki komo, mie kremes,
kayak dominannya rasa harus asin ya. Tuh makanya seperti itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Apalagi kira-kira di rumah kita yang paling sering kerupuk ya. Kerupuk itu tinggi kolesterol dan juga tinggi, apalagi yang namanya kerupuk kulit sapi, betul ya? Kalau kerupuk kulit sapi dominannya rasanya apa? Apa manis? Asin ya. Jadi memang ya kita harus menerima dulu kalau kita ini sakit hipertensi ya. Itu dulu. Yang kedua, kita juga harus menerima kalau kita ini nggak boleh makan makanan yang terlalu asin. Terus yang ketiga, ya kita juga harus tahu makanan yang asin-asin itu yang di sekitar kita tuh seringnya apa. Ya. Yang paling sering ya jelas yang makanan instan, ikan pindang. Oh ya, ya. Ya kalau begitu, kalau bapak ibu punya darah tinggi jangan makan ikan itu, kan ikan banyak ya. Makanya kita ganti dengan makanan yang lain. Dengan apa? Kalau saya pengen makannya ikan ini, ya udah mungkin bisa dengan ikan tuna, ikan nila, ya. Ikan tunanya diapain biasanya? Kalau ikan tuna dia harus digoreng, enggak di sayur kuah kuning itu ya. Kalau kuah kuning asin nggak? Asin juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya itu bukan asin yang apa namanya itu betul ya, yang ekstrim ya. Jadi kalau asin tadi bukan berarti pasien darah tinggi nggak boleh makan garam ya. Hanya dibatasin ya, jangan terlalu banyak. Seberapa banyak maksimal? Nah betul sekali, jangan sampai terlalu asin. Karena satu hari itu 1 sendok teh garam itu maksimal ya. Kita mengukurnya bagaimana ya susah. Kita mengukurnya ya harus dengan apa masak sendiri ya. Tapi kan kalau 1 sendok teh garam itu banyak sekali, nggak mungkin kita masak tuh 1 sendok teh garam paling garam sedikit gitu ya. Sehingga makanya kita yang punya darah tinggi lebih baik dengan apa? Dengan membuat makanan sendiri, masak sendiri, tidak jajan ya. Ya kalau kita jajan kita nggak tahu, apalagi jajanan zaman sekarang mayoritas asin ya. Kayak ya contohnya mie ayam, bakso itu kan mayoritas yang begitu rasanya. Jarang ya, apalagi ponyot udah nyoba ponyot. Nah, asin itu kan gitu. Jadi begitu ya. Makanannya nggak boleh apa. Yang sekitar kita tuh pasti mie ya, mie sama kerupuk sekitar kita ya. Itu melihat itu videonya waktu goreng apa minyak sampai hitam itu saja sudah mual. Iya, katanya memang minyak semakin hitam semakin gurih, katanya begitu ya. Makanya lebih baik kita kalau kita udah punya sakit seperti ini lebih baik kita bikin masak sendiri, itu lebih aman kita. Itu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekalian aja cek tensinya biar sambil jalan. Hah? Kita dari Hari baik aja. iya Pak, buat tekok toh. Turun ngene anu jalane. Aku nggak tekok toh. Disi apa? Yo paling ora tensi Mas. Ya apa Mas nek aku wae. Oh, nggih. Tensi sama kan ada CRP juga. Iya. Kan sekian pengobatan. Iya. Itu tensi karo